pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat Suyanto.id. Ketika video ini datang ke gadget-gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan tangan kreatif editor channel Suyanto.id, Mas Heri TW, Heri Teguh Yono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Nah, para pemirsa, kita masih berada pada serial penelitian eksperimen untuk behavioral science dan juga pendidikan, dan kita ini berada pada episode 12 merupakan rangkuman dari keseluruhan episode 1 sampai ke 11, dan narasumber kita adalah Profesor Ali Saufa PhD. Nah, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Yanto. Alhamdulillah, Pak Ali, dan kita sudah sampai episode 12, dan saya lupa berpesan kepada para pemirsa supaya tetap klik subscribe bagi yang belum, supaya channel ini tetap bisa eksis untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, Pak Ali, kita sudah sampai pada episode 12 untuk merangkum seri eksperimen untuk behavioral science dan sebagainya. Gimana, Pak Ali? Ya, Pak Yanto, ini untuk rangkuman biar saya bisa memberikan gambaran yang mencakup apa yang sudah kita bahas. Saya lebih banyak membaca, melihat catatan saya, Pak Yanto. Ya, Catatan pertama oke. saya begini. Ya, oke. Ada 5 catatan, tapi mudah-mudahan selesai sebelum waktunya ya. Dalam catatan pertama, yang penting ini, dalam penelitian eksperimen untuk bidang sosial humaniora, kalau dalam bahasa Inggris itu behavioral science gitu, Mhm. ya, perlu diwaspadai adanya variabel lain yang ikut mempengaruhi variabel terikatnya. Ya, Jadi sebetulnya yang dilihat adalah variabel bebasnya yang kemudian dimanipulasi, kemudian hasil manipulasi itu dilihat pengaruhnya pada variabel terikatnya. ya, Khususnya yang menyangkut long term effect, efek jangka panjang, itu banyak hal yang bisa mempengaruhi. Karena apa? Peserta yang diberi perlakukan itu bisa melakukan berbagai hal di luar sesi perlakuan. Jadi setiap ya, katakanlah seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu kan ada sesi-sesi yang biasanya dilakukan di kelas atau ya, di oke. ruangan terbuka dalam ruang tertentu. Beda dengan binatang Mhm. yang kalau kemudian eksperimen bukan behavior science itu melibatkan binatang yang diberi perlakukan pada eksperimen itu bisa dimasukkan ke kerangkeng gitu ya, Mhm. ditempatkan di kandang, tidak tidak bisa kemana-mana, sehingga kemudian selama eksperimen itu belum selesai, maka tetap saja selalu bisa dimonitor, selalu bisa dikendalikan. Sedangkan kalau melibatkan manusia, di luar sesi-sesi itu dia bisa melakukan apa-apa dan kita tidak bisa memonitor semuanya itu. Tidak bisa kita Ya, bercerita tentang apa yang terjadi selama mereka ada di luar sesi itu. ya, Itu Pak Yanto kalau ya, melibatkan long term effect. Begitu Pak ya, Yanto. dan saya kira itu menimbulkan variabel dengan label yang beri nama, ada intervening variables, ada covariable, ada banyak hal variabel kalau Anda belajar tentang variabel itu. Nah, dalam eksperimen ini saya kira kita kena nggak bisa mengendalikan, dan bahkan di negara yang maju, Pak Ali, ya, untuk eksperimen melibatkan manusia sangat ketat, harus memilih consent dari eh, subjeknya, kan harus tanda tangan, mau nggak diobservasi dan sebagainya, itu betul nggak itu? Ya, Ya betul. Jadi kalau tapi tetap saja itu apapun yang terjadi di luar sesi itu tadi tidak bisa kita jelaskan karena mereka kan tentu tidak bisa kemudian menutup diri dari ya, 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 kegiatan-kegiatan ya, kehidupan kita. ya, Ini contohnya Pak Ali, ya, kalau yang saya pahami, misalkan kita mengeksperimenkan dampak dari metode pembelajaran di antara subjek, misalnya kalau menggunakan dua kelompok,
subjek itu kan bisa berinteraksi ya, interaction itu. Ya, betul. Ya. Jadi Iya. saling ngomong apa yang dilakukan di tempat kamu. Ah, Mau ngomong. betul. Betul. Jadi itu tidak bisa dihindari, tidak bisa Ya. dilarang. Oleh karena itu Pak Yanto, itu poin yang penting untuk kemudian mengatakan pada waktu misalnya mengambil simpulan sebab dan akibat gitu ya. Hmm. Sebab dan akibat itu tidak akan bisa dikatakan valid karena Ya, yang terjadi di luar tadi, interaksi tadi itu kan nyampur. Yang ya, betul. menyebabkan hasilnya lebih baik itu perlakuan di kelompok A atau kelompok B dong. Orang-orang yang ada di kelompok A dan kelompok B berinteraksi di luar. Jadi jangan Ya. Hmm. ini kelemahan yang tidak bisa ditanggulangi Pak Yanto. Ya, Sehingga dan harus dicari solusinya. ya. Ya. Dan kalau mereka berinteraksi dalam penelitian itu, seingat saya waktu saya mendapat pelajaran di metodologi itu ada Hawthorne effect, di mana orang itu cenderung berperilaku seperti apa yang diharapkan oleh penelitinya. Dengan interaksi itu saya kira akan mendorong seperti itu juga. Oke lah. Lalu apa lagi paling yang berikut Ya, yang harus diwaspadai? oke. Jadi itu itu kalau kemudian variabel yang mau dieksperimenkan itu variabel yang berjangka panjang, memang tidak bisa tidak. Jadi kalau misalnya itu misal kemampuan yang pernah kita bahas ya, ini rangkuman ya, kemampuan menulis itu kan tidak bisa hanya sebentar saja, itu tidak bisa tidak Pak Yanto, tidak bisa tidak ya kita lakukan, tapi nanti dalam menyimpulkan sebab dan akibat harus ada catatan. Nah, sekarang kemudian ada solusi dalam kaitannya dengan penelitian eksperimen untuk sosial humaniora itu untuk menghindari itu carilah ya kalau bisa ya carilah yang efeknya itu tidak jangka panjang jadi short Ya. term effect. Hmm. Nah, kalau short term effect itu kan Hmm. tidak ada jeda antara pemberian perlakuan dengan pengukuran pada dependent variabelnya. Yang long term effect itu memang tidak bisa tidak kan memang harus lama. Gitu Pak Yanto. Itu rangkuman saya yang ketiga Pak Yanto. Ya, Pak Ali. Jadi masalah waktu itu. Ya, Pak Waktu Ali kan. antara perlakuan dengan waktu mengukur. Gitu Pak Yanto. Dan paling nasihat kita kan jangan mengukur long term, carilah yang short term. Saya kira kok nggak begitu ya. Eh, Kalau mengukur Bukan long bukan term begitu ya. harus hati-hati. Nanti nggak ada yang melakukan penelitian long term nanti. Itu kan malah Bukan. bahaya. Ya jangan salah paham. Jangan salah paham. Jadi kalau kemudian memang yang diteliti itu bersifat long term, hati-hati Ya, dalam menyimpulkan pernyataan hubungan sebab dan akibat. Tapi ya, kalau memang long term, ya apa boleh buat, begitu hmm, Pak Yunto. Tapi ya, sedapat mungkin itu bisa dijelaskan karena ya, ya, waktunya yang lama. ya. Nah, Pokoknya ada solusi, ya, ada penelitian eksperimen lain ya yang melibatkan ilmu-ilmu tingkah laku ya yang kemudian tidak perlu waktu yang lama karena ada efek jangka pendek yang bisa juga diteliti. ya, Jadi ya, memang merupakan pilihan Pak Yanto, bisa ya. long term, bisa short term, Hmm. tetapi itu memang masing-masing punya hal yang perlu diwaspadai, kelemahan yang perlu diwaspadai. Begitu Pak Yanto? Ya, 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 ya. Memang eh, kita kalau meneliti harus hati-hati, terutama yang long term. Itu harus tahulah apa predatornya terhadap penelitian Anda. Yang tadi disebut interaction effect, instrumentation effect, proses pendewasaan orang dan sebagainya itu. Ya oke, next kali apa? Ya, Kita. ya jadi sebagai pilihan Pak Yanto. Hmm. Jadi jangan sampai hanya melihat mengira seolah-olah itu harus lama. Ya, tuh. Tetapi kalau kemudian memang variabelnya itu baru bisa diamati hasilnya dalam waktu yang lama, ya udah apa boleh buat. Tapi jangan sampai lupa bahwa dalam behavioral science, dalam sosial humaniora, ada hal-hal yang
bisa diteliti yang efeknya itu langsung, yaitu yang kemudian kita sebut dalam paparan kita sebelumnya itu short term effect. Ya, Nah, ya, kelebihan dan short term effect itu memang jelas, kelebihannya jelas. Ya Pak Yanto? ya, dan saran ini masuk akal kalau short term effect. Para mahasiswa yang sedang menulis disertasi itu lebih baik meneliti eksperimen yang short term effect karena Ah, beasiswanya iya, keburu habis loh ya. iya, iya Pak Yanto, iya Pak Yanto. Jadi ibaratnya itu ini ini ekstrim ya, ibaratnya itu menulis disertasi kalau kemudian melibatkan, efek yang jangka pendek, eksperimennya itu, penelitiannya itu bisa aja 1 minggu selesai Pak Yanto. Ya, ya. Nah, makanya jadi orang-orang yang nulis disertasi itu jangan terlalu ideal tapi selesainya disertasinya enggak selesai. Lebih baik yang short term effect tapi di backup teori, riset, review dan Iya. sebagainya yang mendalam saya kira. Lebih baik. Ya Pak Yanto, tapi gini Pak Yanto, sebagai catatan, ini para pembimbingnya juga harus arif dan bijaksana ya. Jangan kemudian seolah-olah karena yang long term effect itu berkali-kali, lama, itu lebih baik daripada kalau hanya dalam waktu seminggu yang melibatkan short term effect. Harus Ya, dilihatnya itu bagaimana analisisnya, bagaimana penafsirannya, bagaimana terbebasnya dari variabel-variabel lain yang ya, ikut mempengaruhi. Jadi ini tidak hanya mahasiswanya loh Pak Yanto, ya. pembimbingnya juga harus harus waspada, harus arif dan bijaksana begitu Pak Yanto. Ya, 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 ya. Semua pembimbing harus academically wise. Tapi memang banyak pembimbing itu yang apa manut karena PDW paling. Masa misalnya ya, yang saya hadapi itu penelitian kualitatif, jelas kualitatif. Dia menggunakan satu sekolah. Oh, dokter harus paling tidak 3 sekolah. Ya ampun, ini luar biasa nih otoritas dari pembimbing itu mengabaikan prinsip akademik yang mendasar. Lalu next apa lagi, Pak? Itu tadi jumlah dianggap lebih lebih bagus daripada mendalamnya penelitian. Yang terakhir Pak Yanto, catatan yang terakhir. Jadi artinya kalau dibanding dengan yang long term effect, short term effect itu unggul dalam kaitannya dengan mengendalikan variabel lain yang bisa ikut mempengaruhi karena jeda waktu tadi. Ya. Karena jeda Hmm. waktu antara perlakuan yang harus berkali-kali dan kemudian waktu untuk mengukur hasil dari perlakuan yang beda-beda. Hmm. Ya, itu menjadi apa? Kalau kita lihat short term effect itu keunggulannya adalah tidak lagi khawatir dengan adanya variabel lain. Tapi sebetulnya ada juga variabel lain, faktor lain yang ikut mempengaruhi. Hmm. Jadi misalnya itu tadi yang sudah pernah kita bahas, menulis Ya. dampaknya terhadap mutu ya, dampaknya. Jadi eksperimen tentang cara menulis, dampaknya terhadap mutu, bukan dampaknya pada kemampuan menulis. Itu kan kalau ada 2 cara menulis, maka cara yang mana dulu gitu. Nah, kalau kemudian itu urutannya dibiarkan saja semuanya menggunakan cara pertama dan kemudian baru cara kedua, maka cara kedua ini mungkin lebih bagus karena Hmm. sudah ada cara pertama. Dan Ya. itu yang biasa disebut dengan efek urutan, Hmm. the effect of order. Maka harus ditanggulangi dengan cara counterbalancing the effect of order, Hmm. mengatur agar sebagian menggunakan cara pertama dulu, sebagian lain menggunakan cara kedua, baru kemudian pada urutan kedua itu dibalik. Jadi Ya. ini Ya. akan menjadi bersih dari segi efek urutan Hmm. terhadap mutu menulis, Hmm. mutu tulisan yang kemudian dianggap sebagai indikator mana cara yang lebih baik. Dan ini Hmm. kemudian menghasilkan teori tentang cara menulis, bukan teori tentang belajar menulis. Begitu Pak Hmm. Yanto, rangkuman saya yang terakhir. Ya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Pak Yanto. Ya, that's great. Jadi baik dan bagus dan para pemirsa itulah rangkuman kita
mengenai penelitian eksperimen yang untuk ilmu-ilmu behavioral, nggak pakai sains karena ilmunya sudah di depan, Ilmu untuk perilaku. behavioral science. Dan Ya, oleh karena itu saya ingin meng-highlight satu terminologi variabel lain. Para pemirsa, yang disebut variabel lain itu dimaksud adalah variabel di luar dari variabel yang diteliti dalam eksperimen itu. Artinya iya, variabel yang recokin variabel-variabel betul. yang kita Iya, betul. lain itu. Ya kan, Pak Ali, gitu kan? Ya, Ya, betul. Ini oke. biar jelas. Ya, terima Biar kasih. jelas. Ya, Ini betul. sudah episode terakhir. Jangan lupa tetap ikut suyanto.id bersama Profesor Ali Sauka PhD untuk tema-tema keilmuan yang lain. Tentu saja ini Insya bukan Allah. stand up comedy. Tentu nggak banyak yang ikut, nggak apa-apa, karena ini adalah untuk belajar bersama, belajar berbagi, dan belajar sepanjang hayat. Terima kasih Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Yanto. Terima kasih.